anak-anak semua, apa kabar kalian? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Nah, hari ini Miss Jia mau membawakan sebuah cerita firman Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi sebelum kita dengar ceritanya, kita mau bersatu di dalam doa dulu. Mari semua lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong kami supaya bisa mengerti. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sekarang kita mau angkat satu pujian dulu yang berjudul KASIH. Kita semua nyanyi bareng-bareng ya teman-teman. KASIH, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Anak-anak, masih ingat kan cerita tentang kematian dan kebangkitan Yesus? Betul, pada waktu itu Tuhan Yesus harus disalib walaupun ia tidak bersalah. Ia harus menanggung rasa sakit yang begitu besar. Ia disalib untuk menebus dosa kita semua. Namun setelah ia mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga ia bangkit. Coba pada hari yang keberapa? Betul, pada hari yang ketiga. Ia bangkit dan menang melawan maut. Dan setelah ia bangkit, Tuhan Yesus langsung pergi untuk menemui murid-muridnya. Yesus menunjukkan dirinya kepada murid-murid. Awalnya ada yang gak percaya. Hah? Masa sih Tuhan Yesus sudah bangkit? Apa bisa orang mati bangkit kembali? Namun setelah Tuhan Yesus menunjukkan tanda paku yang ada di tangannya, mereka semua jadi percaya. Dan Tuhan Yesus juga mulai bercerita dan mengajar kembali kepada murid-murid. Lalu pada hari yang ke-40 setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus mengajak para muridnya untuk pergi ke sebuah bukit di Galilea. Bukit di mana? Di Galilea. Di atas bukit itu, Tuhan Yesus mengingatkan murid-murid bahwa mereka mempunyai sebuah tugas khusus untuk memberitakan tentang cerita Tuhan Yesus kepada banyak orang, supaya semakin banyak orang yang tadinya belum tahu tentang Tuhan Yesus, belum percaya, belum mengenal Tuhan Yesus, bisa jadi percaya dan juga diselamatkan. Setelah itu Tuhan Yesus mengangkat kedua tangannya dan mendoakan para murid-murid. Tuhan Yesus memberkati para murid-murid agar ketika memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan, boleh menjadi berkat buat banyak orang. Tidak lama kemudian, suatu hal yang luar biasa terjadi teman-teman. Tubuh Tuhan Yesus mulai terangkat ke atas, naik ke atas langit. Wah, apa yang terjadi ya kira-kira? Ternyata ini yang dinamakan kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga. Tuhan Yesus akan kembali ke surga. Murid-murid pun melihat dengan penuh sukacita. Tuhan Yesus sudah naik ke atas surga. Di atas surga, ia disambut oleh para malaikat yang juga bersukacita. Dan Tuhan duduk di tahta surga. Lalu ketika murid-murid sedang melihat Tuhan Yesus naik ke atas surga, ada dua malaikat Tuhan yang Tuhan kirim untuk menghampiri murid-murid Tuhan Yesus. Malaikat ini ingin menyampaikan sebuah pesan. Kata malaikat kepada murid-murid, Tuhan Yesus yang naik ke surga akan turun kembali dengan cara yang sama. Ia akan turun kembali ke dunia
Namun tidak ada yang tahu kapan Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia. Hanya Allah Bapa saja yang tahu. Lalu ketika murid-murid mendengar berita itu, mereka pun bersuka cita. Mereka ingat bahwa Tuhan memberikan sebuah tugas yang sangat spesial, di mana mereka harus memberitakan tentang cerita Tuhan Yesus kepada banyak orang. Mulai dari situ, mereka selalu berdoa dan selalu meminta pertolongan Tuhan agar ketika mereka bisa menyampaikan firman Tuhan, banyak orang menjadi percaya. Wah teman-teman, Tuhan kita hebat banget ya. Tidak cuma Ia bangkit dari maut, dari kematian, namun Ia juga kembali ke atas surga untuk menyiapkan tempat terbaik untuk kita semua. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus selalu ingat dan percaya bahwa suatu hari nanti Tuhan akan kembali ke dunia ini untuk memenangkan kita semua. Dan sekarang tugas kita adalah untuk selalu taat melakukan firman Tuhan dan menceritakan firman Tuhan kepada banyak orang. Teman-teman mau kan ceritain tentang Tuhan Yesus kepada banyak orang? Wah, kalian semua hebat. Nah, sekarang Miss Jia punya pertanyaan buat teman-teman. Pasti kalau teman-teman tadi dengar firmannya, teman-teman bisa jawab. Nanti jawabannya bisa dikasih tahu ke wali kelas ya. Pertanyaan yang pertama adalah, apa nama daerah atau nama tempat yang Tuhan Yesus ajak murid-muridnya ke atas bukit? Bukit di mana ya? Yang kedua, pada hari keberapa Tuhan Yesus naik ke atas surga? Dan yang ketiga, ada berapa malaikat yang menghampiri murid-murid Tuhan Yesus setelah Tuhan Yesus naik ke atas surga? Silahkan dijawab ya teman-teman. Kita udah dengar firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Nah, sekarang kita sudah mau selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Kami percaya bahwa Tuhan sudah menyiapkan tempat terbaik untuk kami. Dan kami mau cerita ke banyak orang tentang kebaikan Tuhan Yesus. Bantu kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Sampai jumpa semuanya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati.